2024 saya harus berubah strategi. Kalau kali lalu saya datang terlambat, maka 2024 saya harus lebih dulu supaya masyarakat di Buratu, di setiap pulau yang saya kunjungi, mereka mengenal saya. Kata orang kan tak kenal maka saya. Maka saya masuk Bapak seperti diungkapkan di 3 lawak kita, 3 daratan kita ini. Pak Lukman, mungkin beliau masih ingat dulu saya mau melamar beliau tuh. Saya ingin bergabung dengan Pak Lukman bersama tim. Aduh, puji Tuhan. Sehingga saya telepon langsung dengan Pak Saka. Pak Saka mungkin bisa dengan Pak Rofin temui beliau untuk bagaimana maunya masyarakat ini apa boleh ini. Saya puji Tuhan, tadi seperti diungkapkan bahwa memang terjadi demikian, yaitu menunjukkan keseriusan dengan tadi 1.200 KTP. Maka saya bilang kali ini baru saya datang baru beberapa hari dari Kalimantan, saya bilang kita utamakan data ke Ilebole. Jadi kali ini kunjungan saya yang pertama adalah di Ilebole. Jadi mama bapak, adik-adik semua generasi muda, mungkin sudah membaca di kurikulum vitae saya, siapa saya sebenarnya. Saya memang tadi sudah diungkap oleh Pak Mikir, saya sudah bergelut di bidang pemerintahan puluhan tahun juga di Tanah Orang, ya. Lalu juga saya pernah menjadi anggota DPRD di Tanah Orang. Kalau di Tanah sendiri ya kita biasa ya, tapi di Tanah Orang kita berhadapan dengan orang Dayak, dengan orang Melayu, dengan orang Jawa dan sebagainya. Tapi saya waktu itu dipercaya oleh masyarakat di sana. Begitu juga di level pemerintahan saya bisa mendapat tempat puncak sebagai staf ahli bupati bidang ekonomi keuangan, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dan sebagainya, menjadi bapak-bapak di situ sebagai kepala dinas pendidikan terbaik di Kalimantan Barat tahun 2014. Nah, maka ya saya merasa mengapa sekarang saya bisa berbuat baik di Tanah Orang, saya tidak bisa juga berbaik di tempat tanah ini. Maka untuk itu saya mulai keliling, ternyata luar biasa. Ribu ratu kita di 3 pulau, di 3 daratan ini, saya melihat ada pancaran di wajah mereka ingin adanya perubahan, harapan. Saya beritahu dalam masyarakat di sana ingat, apalagi bacaan barusan ini, pileg dan sebagainya, money politik bermain dan lain sebagainya. Saya bilang ini jangan sampai terjadi. Hari saya ngomong di tempat kami, ini yang harus kita ingatkan dalam pendidikan politik, bahwa kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Ya. Karena kita sedih kalau di kalangan nanti kita waktu pemilihan bupati masih berlaku yang demikian. Berlaku. Sehingga kalau bapak mama mau bertemu dengan kami, tidak ada perlu lewat partai-partai. Apakah kaitan dengan aspirasi pembangunan di daerah bapak? Apakah kaitan juga nanti dengan para pejabat yang harus kita tunggu? Kita bisa bebas menyampaikan siapa yang kita pilih. Jadi skillnya, ya, orang-orang harus kita tempatkan pada bahasa kerennya itu man behind the gun, the right man on the right place. Artinya orang yang sesuai dengan kemampuan. Jangan karena ada partai-partai lalu dia bilang ini sebenarnya kita memilih si A, dia bilang ini B bapak, dia sudah bantu kami banyak di partai, ya, ataupun perusahaan ini kita bantu. Saya bisa intervensi dan ini terjadi, ya. Jadi kalau kita menggunakan partai, bilang kamu jadi bupati karena kami, maka proyek ini harus kasih ke sini. Proyek ini yang menghancurkan kita Flores Timur selama ini. Kenapa? Kita sudah boleh. Maka itu tadi yang saya ungkapkan, bahwa para pejabat di nanti ke depan bebas kami lenggang kangkung. Kami melihat orang-orang yang tepat, tidak bisa diintervensi. Kami di sini tahun bupati dari PDMS susah. Karena kalau sudah melebihi punya simpan uang banyak itu namanya penakang. Tapi saya dari sana ya puji Tuhan mendapat berkah di Tanah Orang. Saya bisa membangun kampus, sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi. Saya punya usaha lanjut dalam diri saya ini, ya, itu bukan hanya sebagai teknokrat, ya, tetapi saya juga ada punya usaha. Saya pernah anggota legislatif dan saya akademisi. Karena saya mengangkat para rektor, para dosen dan sebagainya dan bicara. Maka ya puji Tuhan genap dalam diri saya, belum lagi ditambah dengan pasar. Jadi bapak mama, anak-anak muda yang saya kasih, kita bisa melihat di dalam visi misi itu menjadi jelas. Kami ingin ke depan Flores Timur menjadi Flores Timur yang sejahtera dan bermartabat.